Hadirin sekalian, berbahagialah kita malam ini masih diberikan iman oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbahagialah kita masih disebut dengan alladzina amanu. Berbahagialah kita masih disebut dengan al-mu'minun, karena ternyata panggilan ini bukan sekedar panggilan bagi orang-orang yang telah tertanam iman dalam jiwanya, tapi juga panggilan yang memberikan berita gembira, panggilan yang melahirkan keistimewaan, panggilan yang menghadirkan pujian langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak disebutkan dalam Al-Qur'an panggilan iman kecuali memberikan selamat, ucapan kebahagiaan, karena ia telah memiliki setengah daripada kunci surganya Allah Subhanahu wa taala. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ke-25, paling kanan sebelah atas posisinya di mushaf. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Allah berfirman, wa basyiril ladzina amanu, Muhammad, berikan kabar gembira kepada siapa ya Allah? Alladzina amanu, kepada orang-orang yang telah memiliki iman dalam jiwanya. Wa 'amilus shalihat, kemudian imannya membimbing dia untuk mengumpulkan amal saleh. Anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar, bagi mereka itu berikan kabar gembira sebelum mereka wafat. Jadi ada orang yang diberikan kabar gembira oleh Allah sebelum ia wafat. Anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Anna menggunakan huruf taukid. Dalam ilmu nahwu disebut harfu taukidin wa nasbin, tansibul isma wa tarfa'ul khabara. Huruf taukid yang menguatkan sebuah informasi, nasab yang menancapkan kekuatan pada informasinya, tansibul isma, dia akan menguatkan pada yang disebutkan, wa tarfa'ul khabara, dan mengangkat informasi pada apa yang disampaikan. Kata Allah, angkat orang-orang ini, tanamkan dengan kuat pada jiwanya bahwa aku akan jamin, aku siapkan surga untuk mereka saat pulang kepadaku. Siapa mereka ini? Alladzina amanu wa 'amilus shalihat. Jika memiliki dua syarat dalam hidupnya, satu iman tertanam dalam jiwanya, yang kedua yang amal soleh yang dia kumpulkan dalam hidupnya. Jadi orang yang telah beriman, dia telah mendapatkan setengah dari kunci surga yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berbahagialah jika malam ini kita masih termasuk dalam golongan orang-orang beriman. Hadirin, iman tidak disebutkan dalam Al-Quran kecuali membahirkan janji, memberikan janji akan menajamkan dan menghunjamkan ketenangan pada jiwa pemiliknya. Quran surah ke-48 Al-Fatah ayat yang keempat. Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Dialah Allah yang berjanji akan menanamkan ketenangan, sakinah dalam setiap jiwa. Jiwa siapa? Qulubil mu'minin, jiwa orang-orang yang beriman. Jadi jika kita beriman pada Allah Subhanahu wa taala dengan keimanan yang benar, kata Allah, saya akan jamin, saya tanamkan ketenangan dalam jiwa setiap orang-orang beriman, supaya mereka yakin dengan iman itu ada kemantapan dalam jiwa dan bertambahlah keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak disebutkan iman dalam Al-Quran kecuali Allah menjamin dengan iman itu akan memberikan keamanan pada pemiliknya dalam hidup dunianya, alam kuburnya, sampai dengan akhiratnya. Itu yang disebutkan dalam Quran surah ke-6 Al-An'am ayat ke-82. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Allah berjanji, sungguh jika ada orang-orang yang beriman itu, apakah dia besarkah, kecilkah, disebutkan dengan alladzina 1080 kali dalam Al-Quran. Ismun mausulun yadullu alal jam'il jam'iyyah. Isim mausul, kata sambung, kadang menunjuk pada objek tanpa batasan. Besarkah, kecilkah, tuakah, mudakah, lelakikah, perempuankah, kayakah, cukupkah, kata Allah, aku tak peduli sepanjang dia punya iman dan tidak mencampur adukan imannya dengan perbuatan zalim dalam berbuat maksiat, maka aku akan jamin orang itu akan mendapatkan keamanan dalam kehidupannya. Sudah dia dijamin surga, sudah dia mendapatkan ketenangan di jiwanya, dan dijamin aman selama hidupnya. Dunianya aman, alam kuburnya aman, dan akhiratnya aman. Hadirin, tidak disebutkan kalimat iman dalam Al-Quran kecuali dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan iman itu kita akan diberikan kebahagiaan. Jaminannya pasti disebutkan dalam Quran surah ke-23 ayat yang pertama. Qad aflahal mu'minun. Qad, pasti,
Qad dalam ilmu nahwu disebut dengan harfu tahqiq. Harfu tahqiq, huruf yang menjamin kepastian sesuatu. Kata Allah, qad aflahal mu'minun. Orang-orang yang punya iman itu pasti aku jamin akan bahagia dalam hidupnya. Jika iman dibawa ke rumah tangganya bahagia. Jika iman dibawa ke pekerjaan, maka kerjanya bahagia. Jika iman dibawa ke kehidupan bertetangga, maka tetangganya bahagia. Jika iman dibawa ke tempat sujud, maka sujudnya bahagia. Jika iman dibawa ke kantor, maka kantornya bahagia. Qad aflahal mu'minun. Bahkan jika Anda tinggal di goa pun, tak ada penerangan cahaya, PLN-nya tidak ada, makanannya bahkan terlihat kurang lengkap, alasnya batu. Bahkan kalau Anda pun tinggal di goa, bukan sekedar di kontrakan yang sempit, bukan sekedar di rumah yang terbatas, bahkan di goa ada iman dalam jiwa kita. Kata Allah, saya akan berikan kenikmatan pada kehidupannya sekalipun dia tinggal di sebuah gua saja. Quran surah ke-18, surah tentang gua, surah Al-Kahf ayat yang ke-13. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Sungguh kami kisahkan kepada kalian kisah yang sebenar-benarnya tentang para pemuda yang tinggal berlindung di gua itu. Saking nikmatnya tinggal di gua, tak terasa 309 tahun ada di dalamnya. Miring kanan tidurnya enak, kiri tidurnya enak, makanannya dijamin oleh Allah, tidurnya kenikmat luar biasa, tak ada yang mengganggunya. Apa yang mereka dapatkan? Innahum fityatun amanu bi rabbihim. Karena mereka bukan sekedar pemuda. Yang muda banyak, yang kuat banyak, tapi yang tenang tinggal di gua hanya mereka. Kenapa? Amanu bi rabbihim, karena ada iman dalam jiwanya. Jadi ketika kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keimanan itu, ternyata ketika kita diminta oleh Allah untuk beriman, bukan dimaksudkan dengan iman itu mempersulit kehidupan kita, tapi dimintakan supaya kita dijamin dengan surga. Ayo beriman. Kenapa ya Allah? Supaya aku masukkan engkau di surga nanti. Ayo beriman. Kenapa ya Allah? Supaya engkau bahagia. Ayo beriman. Kenapa ya Allah? Supaya engkau tenang hatinya. Ayo beriman. Kenapa ya Allah? Supaya engkau aman hidupmu, tenang, aman. Ayo beriman. Kenapa ya Allah? Supaya nyaman kehidupanmu. Karena itu tidak pernah disebutkan kalimat panggilan iman. Ya ayyuhalladzina amanu. Disebutkan 68 kali dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu. Tidak pernah disebutkan kalimat ini dalam Al-Quran ketika disampaikan pada para nabi dan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh sahabat-sahabatnya, kecuali mereka akan menyambut gembira. Turun ayat ya ayyuhalladzina amanu, mereka tidak akan bertanya apa yang akan diturunkan, tapi yang pertama kali muncul dalam jiwa mereka, alhamdulillah, Allah masih menyebut kami orang-orang beriman. Siap ya Allah, sami'na wa ata'na. Apa yang kau perintahkan? Kutiba alaikumusiyam. Tak ada pertanyaan lagi, mereka kerjakan puasanya. Ya ayyuhalladzina amanu, alhamdulillah ya Allah, engkau masih menganggap kami beriman. Apa perintahnya ya Allah? Aufu bil ahd, aufu bil uqud. Tepati janji. Siap ya Allah. Setiap muncul kalimat orang-orang beriman, maka muncul kebahagiaan dalam jiwanya. Sekarang pertanyaannya, apakah iman yang kita miliki sampai malam ini sudah membuat hati kita tenang? Jangan-jangan kita mengaku beriman, tapi gelisahnya itu masih banyak tertanam dalam jiwa. Ustadz belum datang sampai maghrib, masih gelisah. Sampai isya belum datang, bikin status. Ustadznya belum datang, masjidnya gerah ya. Lantas di mana imannya kita simpan? Sedikit macet, langsung bikin status. Surabaya macet ya. Dan tidak melahirkan solusi. Lantas di mana iman yang dijanjikan melahirkan ketenangan itu? Di mana iman yang dijanjikan melahirkan keamanan itu? Di mana iman yang dijanjikan melahirkan kedamaian hidup itu? Atau jangan-jangan iman yang dimaksudkan oleh Allah, yang ditanamkan pada jiwa kita, belum sepenuhnya kita hayati dengan benar, dan belum jadi bimbingan dalam kehidupan kita, sehingga belum meraih 5 hal yang dijanjikan tadi. Itulah yang menjadikan kita insya Allah akan membalas dan membahas pada malam hari ini
apa yang dimaksudkan esensi iman dalam Al-Quran dan Sunnah yang kita bisa bawa dalam kehidupan sehingga melahirkan 5 hal yang tadi dijanjikan. Mari kita bahas dengan tenang. Silahkan posisinya dinyamankan sehingga kita bisa fokus untuk membahas apa yang telah kita uraikan dan kita janjikan dalam tema kita dalam kesempatan malam hari ini. Siap insyaAllah? Baik. Pertama saya minta maaf tadi masuk. Saya mencintai Anda semua alhamdulillah. Dan saya menyayangi Anda semua tanpa kecuali insyaAllah. Dan saya juga merasakan rasa sayang yang sangat luar biasa. Mohon izin tadi ada yang ingin bersalaman, ada yang juga ingin meluk sebagian dari ikhwan. Mungkin karena kondisinya tidak memungkinkan, ada yang sedikit terdorong atau mungkin sedikit bagian yang boleh jadi kurang nyaman. Saya memohon maaf dengan sebesar-besarnya tanpa mengurangi cinta dan sayang saya kepada Anda semua insyaAllah. Baik. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Tersebut dalam Al-Quran, jika seorang yang beriman menginginkan 5 kemuliaan tadi yang dijanjikan, 1, diberikan ketenangan dalam jiwanya. Yang kedua, dijamin kebahagiaan dalam hidupnya. Yang ketiga, dijamin keamanan dalam kehidupan di 3 alamnya, dunia, alam kubur, akhirat. Yang keempat, dijamin kenikmatan dalam hidupnya walaupun hidup di suasana yang sangat terbatas. Rizkinya kelihatan terbatas. Di rumah nampak terbatas, tapi tenang, enak hidupnya seperti pemuda yang di gua itu. Dan yang kelima, mendapat berita gembira masuk surga sebelum dia wafat. Maka untuk mewujudkan itu, tersebut isyarat dalam Al-Quran, setidaknya orang-orang yang beriman itu mesti memenuhi 2 syarat utama seperti tersebut dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Syarat itu yang coba kita akan bahas di pertemuan malam hari ini, dan mudah-mudahan keluar dari masjid ini, selesai di pertemuan ini, kita semua mendapatkan 5 hal yang dijanjikan insyaAllah. Tidak cukup dengan amin, kita belajar dulu. 1, orang-orang yang beriman itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala mesti mengaktualisasikan, menerjemahkan, mengamalkan pengertian iman itu sesuai dengan yang dimaksudkan Al-Quran. Karena ada orang-orang yang mengatakan saya beriman tapi tidak mengamalkan pengertian imannya seperti pengertian yang diinginkan Al-Quran. Apa pengertian iman yang diinginkan oleh Al-Quran? 1 kalimat saja yang dimaksudkan iman dalam Al-Quran, bahkan ditetapkan dalam kaidah bahasa Arab, la yuzkarul imanu illa bima'na al-yaqini bila syakkin. Tidak disebutkan kalimat iman bahkan dalam Al-Quran kecuali mengandung arti keyakinan tanpa ragu. Yakin, jangan ragu. Yakin, tidak boleh ragu. Karena itu ketika disebutkan kalimat iman pertama dalam Al-Quran, maka kalimatnya disandingkan dengan kalimat yakin tanpa ragu. Al-Baqarah ayat yang kedua sampai 3. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil. Siapa hudalil muttaqin itu? Ayat 3-nya. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Jadi ketika Allah membuka dengan kalimat alladzina yu'minuna bil ghaib, orang-orang yang yakin pada Allah walaupun tak nampak dalam pandangannya, bagaimana dia bisa yakin itu? Kata Allah, la raiba fi, jangan pernah ragu. Al-yaqin bila syak, mesti yakin, jangan pernah ragu sedikit pun. Kata Allah beriman pada Al-Quran, yakin, jangan ragu. Kata Allah beriman pada seluruh perintahku, yakin ya Allah tanpa ragu. Kata Allah beriman pada semua larangan-laranganku, yakin ya Allah tanpa ragu. Jadi ketika Allah mengatakan kalian beriman, jadi orang-orang beriman, maka syarat yang pertama yang diinginkan oleh Al-Quran, ketika iman telah sampai dalam jiwa kita, maka hadirkan keyakinan dalam jiwa, jangan pernah muncul keraguan sedikit pun pada apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas? Fokus. Tapi ternyata keyakinan tanpa ragu ini tidak pernah kemudian hadir dalam kehidupan, kecuali kaidahnya jika seseorang ingin yakin dengan imannya, mesti iman itu kaidahnya harus sampai kepada hatinya, bukan hanya hadir di lisannya.
Karena yakin itu pekerjaan hati, bukan pekerjaan lisan. Makanya orang sering mengatakan, sudah mantap belum hatimu menerima lamarannya? Sudah mantap belum hatimu menerima pinangannya? Dari mata turun ke hati. Sentuhlah ia tepat di hatinya, maka ia akan jadi milikmu untuk selamanya. Hati. Catat, bikin status. Yakin itu pekerjaan hati, bukan pekerjaan lisan. Karena itu ketika ada orang Arab Badui, dia mengatakan beriman kepada Allah dengan lisannya, langsung turun penolakan dari Allah dan mengatakan itu baru di lisanmu. Buka Quran surah ke-49 ayat ke-14. Quran surah Al-Hujurat ayat ke-14. Qalatil a'rabu amanna. Ada orang-orang Arab Badui pada saat itu mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, amanna. Kami telah beriman sempurna." Amanna, kalimatnya menggunakan fi'il madhi. Fi'il madhi kalau dalam ilmu bahasa nahwu, ilmu bahasa Arab, di nahwu menunjukkan pada makna yang lampau. Tapi dalam ilmu balaghah menunjukkan makna taukid. Orang itu ingin mengatakan, "Ya Rasulullah, saya sampaikan pada Anda, saya yakinkan dengan taukid kami telah beriman." Nabi diam. Karena perkara iman, perkara hati, Nabi menunjuk petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Turun kemudian jawaban dari Allah. Perhatikan kalimatnya. Qul lam tu'minu. Katakan Muhammad, kalian belum serius imannya. Kalian belum sempurna imannya. Walakin qulu aslamna. Tapi katakan aslamna, kami baru masuk Islam. Kami baru berislam. Karena syarat berislam pertama kali mengucapkan kalimat iman di lisannya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan. Ketika Anda mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, maka ini syarat Islam yang pertama kali, mengeluarkan kalimat iman di lisannya. Diproklamirkan, disampaikan, saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Hanya kata Allah, kalimat itu baru sampai di lisan. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Sementara imannya yang di lisan itu belum dimasukkan ke dalam hatinya. Karena kaidah iman tadi al-yaqinu bila syakin. Harus yakin tanpa ragu. Kalau cuma di lisan, keyakinan itu nggak akan muncul. Harus dimasukkan ke dalam jiwa kita. Sampaikan dalam hati kita. Karena itulah kalau imannya sampai ke dalam hati, maka iman ini nantinya akan membimbing semua tubuh kita untuk beramal sesuai dengan petunjuk imannya. Jadi kalau ada iman dalam jiwa kita, di lisan dimasukkan ke dalam hati, nanti iman yang dalam hati ini akan membimbing seluruh tubuh kita. Mata kita akan dibimbing menggunakan iman, telinga kita dibimbing menggunakan iman, lisan kita dibimbing menggunakan iman, tangan kita dibimbing menggunakan iman, sampai ke kaki kita. Karena itu Al-Imam Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Al-Bardizbah Al-Ju'fi Al-Bukhari Al-Khurasani Al-Uzbekistani mengarang sebuah kitab yang disebut dengan Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar min umuri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi. Coba ulangi. Disingkat dengan Sahih Al-Bukhari. Sahih Al-Bukhari berisi 97 pembahasan. Jadi di Sahih Al-Bukhari itu ada 97 pembahasan, 97 kitab. Bab yang keduanya setelah kitab Badul Wahyi disebut dengan Kitabul Iman. Beliau membuka kalimat Kitabul Iman berisi 57 hadis. Beliau sampaikan di pembukaannya, Al-imanu qaulun wa amalun. Al-imanu qaulun wa amalun. Iman itu pertama diucapkan dengan lisan, tembus ke dalam hati, dari hati ini akan dibimbing menjadi amalan dalam kehidupan. Karena itu ketika Allah menyebutkan fungsi tubuh kita, sebelum disebutkan fungsi tubuhnya, maka disebutkan kalimat imannya. Contoh, Quran surah ke-24 An-Nur, ayat 30 untuk laki-laki, 31 untuk perempuan. Kita punya mata. Apa fungsi mata? Melihat. Bagus. Tapi ternyata kambing pun melihat. Ternyata elang pun melihat.
Dan mata elang lebih tajam dibandingkan kita. Elang naik ke atas udara, di atas Surabaya, anak ayam kelihatan. Anda naik pakai Garuda, di atas langit Surabaya, anak sendiri tak nampak. Tapi celakanya mata elang tidak dihisap, mata kita dihisap. Quran surah ke-17 ayat 36. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun, innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Hei, jangan cepat mengikuti apa yang tidak engkau tahu ilmunya. Sungguh pendengaranmu, pandanganmu, matamu, dan apa yang kau fikirkan satu saat akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena mata ini dihisap, maka dibimbing oleh iman kita bagaimana cara mata ini melihat supaya hisapnya ringan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka turunlah kalimat imannya sebelum kalimat fungsi matanya. Quran surah 24 ayat 30 untuk laki-laki. Ini yang membedakan mata kita dengan mata kambing. Ini yang membedakan mata kita dengan mata elang. Ini yang membedakan mata kita dengan mata binatang. Wa kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan pada pria-pria yang telah memiliki iman dalam jiwanya, yaghuddu min absarihim, matanya hanya boleh melihat yang baik-baik saja. Kalau yang dilihatnya tak baik menurut imannya, maka palingkan ke arah yang diperkenankan oleh Allah. Ghaddul basar bukan tak boleh lihat. Ghaddul basar itu lihat yang baik menurut imanmu. Kalau tak baik kata imanmu, maka palingkan ke arah yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Perempuan juga begitu, Bu. Wa kullil mu'minati ayat 31 ya. Dan katakan pada perempuan-perempuan yang punya iman dalam jiwanya, yaghdudna min absarihinna, maka imannya akan membimbing matanya untuk melihat yang baik-baik saja. Jikalau mata kita ini benar-benar dibimbing iman, ada iman dalam jiwa kita, maka mustahil mata ini akan dipakai melihat yang tidak baik. Gambar-gambar yang tidak baik lewat. Buka handphone, lihat Facebook, ada aurat terbuka, palingkan. Bahkan kata Al-Quran di Quran surah ketiga ayat 133, paling kanan sebelah atas di mushaf, wari'u ila maghfirah. Ada orang yang bergegas langsung istighfar, mengoreksi dirinya. Ada sara'a, ada sa'a, itu beda. Anda mau Jumatan kalimatnya pakai sa'a. Quran surah ke-62 ayat ke-9, paling kiri sebelah atas di mushaf. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Tapi ketika diminta istighfar pakai sara'a, wasari'u. Tuh. Kalau dilihat mushaf terjemahannya sama. Jika sudah diseru di hari Jumat, segeralah Anda untuk bersiap-siap menunaikan Jumat. Ali Imran 133, bersegeralah untuk istighfar. Kenapa yang satu menggunakan sara'a, yang kedua menggunakan sa'a? Terjemahannya sama. Kalau menggunakan sa'a, fas'au, itu artinya bersegera tapi dengan bersiap-siap sebelumnya. Makanya ketika dipanggil Jumat, adzan Jumat jam 11:30, ayo bergegas, tapi siap-siap dulu. Dari jam 11, siap-siap dulu. Ada yang dari jam 10, mandi dulu, pakai minyak wangi dulu, siap-siap incar saf pertama. Itulah Jumat, fas'au. Tapi kalau Anda berbuat maksiat kemudian istighfar, kata Allah, seketika berbuat maksiat, seketika istighfar. Jangan menyiapkan istighfar di tempat dan waktu berbeda. Siang berbuat maksiat, entarlah nunggu tahajud istighfarnya sambil malam hari khusyuk. Tiba-tiba asar meninggal. Maksiat di malam hari, segera tobat di malam hari, jangan tunggu subuh. Tiba-tiba di waktu fajar sebelum masuk ke subuh, wafat. Karena itu kalimatnya menggunakan wasari'u. Ada orang matanya tak sengaja dia lihat ke dalam handphone, tiba-tiba muncul gambar yang tidak bagus untuk dipandang. Padahal Anda memalingkan saja, imannya sudah bagus, pertanda ada iman dalam jiwanya. Gambar tak bagus, lewat. Iman ada. Tapi ada orang yang imannya begitu kuat, saat dipalingkan, istighfar keluar dari lisannya. Astagfirullahaladzim. Itu mantap. Yang bahaya, memang istighfar, tapi mata tak berpaling. Astagfirullah. Ustaz. Astagfirullah. Salah ini. Salah, tapi tetap dilihat. Ini yang sering terjadi nih.
Lewat jalan ada videotron, aurat dibuka, astagfirullah. Istighfar kok nggak noleh. Kesempatan pertama. Mata. Berapa kali mata ini berbuat maksiat? Jadi kita koreksi sampai malam ini, kalau iman kita benar, barangkali itu yang tidak membuat diri kita jauh dari kebahagiaan. Barangkali itu yang membuat diri kita itu jadi jauh dari rahmat Allah. Barangkali itu yang membuat diri kita itu, mohon maaf, belum siap bekal kita untuk ke surga. Allah sudah berikan setengah kunci surga. Kenapa tidak gunakan dengan kebaikan? Kenapa kita tidak manfaatkan untuk menggunakan kunci itu menata hidup kita dengan baik? Siapa yang ingin ke surga boleh angkat tangan. Masya Allah. Boleh turunkan lagi. Yang surganya Firdaus boleh angkat tangan. Masya Allah. Yang ingin dengan Rasulullah SAW di surga boleh angkat tangan. Masya Allah. Silakan turunkan. Yang tak punya dosa boleh angkat tangan. Yang dosanya kecil boleh angkat tangan. Yang agak banyak boleh angkat tangan. Oh, saking banyaknya tak bisa angkat tangan. Tapi kan ini aneh teman-teman. Dosa banyak ingin ke surga Firdaus lagi. Jadi kita itu memang sadar ada bekal yang belum kita kumpulkan. Pertanyaannya status iman kita sampai malam ini ada di mana? Itu baru mata. Mata turun ke lisan. Sebelum lisan disebutkan fungsinya, disebutkan juga kalimat imannya. Quran surah 49 ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu, imannya dulu. La yaskhar qaum min qaum. Ayat 12. Ya ayyuhalladzina amanu, imannya dulu. La yaghtab ba'dukum ba'da. Sebelum disebutkan fungsi lisannya untuk berbicara, maka turun kalimat imannya dulu. Kata Allah, hei orang-orang yang telah beriman, kalau imannya sudah masuk ke dalam jiwamu, sudah tertanam dalam kalbumu, maka iman itu akan membimbing lisanmu untuk menjauhi perbuatan-perbuatan yang tercela dalam lisan. Jangan saling mencela. Aikipi, beda kunut saling mencela. Satu kunut, yang satu nggak kunut, sibuk saling mencela. Akhirnya masjidnya kosong. Yang salah itu kan yang nggak sholat subuh. Beda bismillah, satu jahar, satu sir. Yang satu kencang, yang satu silent. Ribut, ada yang saling mencela. Yang sepakat itu kan yang kalau nggak sholat itu yang salah. 70 hadis tentang bismillah, 4 cara bacanya. Bisa disirkan, bisa dijaharkan, bisa tidak dibaca sama sekali, bisa rakaat pertama dibaca jahar, selanjutnya tidak. Ada 70 hadis, Nabi mencontohkan. Kenapa kemudian kita sibuk saling mencela satu dengan yang lainnya? Saya pernah tugas di Saudi, ditugaskan pemerintah kita jadi pemandu haji, petugas. Tahun 2010. Tiba-tiba masuk Isya, imamnya saya masih ingat Syekh Syudes waktu itu. Begitu kemudian beliau mengatakan istaw, siap semua. Mulai takbir Allahu Akbar, nggak ada masalah. Begitu mulai Al-Fatihah, bismillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Samping saya langsung komentarnya, iki imamnya Muhammadiyah ya. Masya Allah. Muhammadiyah cabang Masjidil Haram. Pimpinannya Syekh Sudes. Anda bayangkan. Jadi kalau iman melekat pada jiwa kita, bertanya bagus, belajar istimewa, tapi mencela tidak. Makanya saya sering katakan kalau ada orang belajar Al-Quran, belajar sunnah, pulang dari pengajian rajin mencela, patut ditanya Al-Quran mana yang Anda pelajari, sunnah mana yang Anda pelajari. Karena mustahil kalau iman sudah sampai ke jiwa kita, maka iman akan membimbing ilmu dengan adab dan kemuliaan. La yaghtab ba'dukum ba'da. Sebelum kalimat ini muncul, ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang punya iman, imanmu tidak akan dipakai untuk menggosipkan orang lain, menggibahkan orang lain. Ini kan aneh. Katanya beriman, katanya mukmin, katanya mukminah, bukan hanya mendengarkan gosip, tapi membuat acara tentang gosip dan dinikmati. Saya tidak, Ustadz. Bagus. Tidak seperti akhi itu tuh. Kalau tiap hari gosipnya luar biasa. Itu namanya ghibah. Ustadz itu kan di Al-Quran. Bagaimana dengan Nabi? Kencang, ketat. Iman disebutkan pertama kali. Qala sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Kata Nabi, siapa yang merasa beriman pada Allah dan merasa akan dihisab di hari kiamat,
maka lisannya hanya akan digunakan berkata yang baik-baik saja. Kalau ia tak mampu, diam. Jadi kalau iman ini hadir dalam jiwa kita, begitu akan berkata kalimat baik yang dicari. Mustahil akan menemukan kalimat yang kotor karena iman hadir dalam jiwanya. Dan iman itu mustahil akan mengarahkan pada keburukan, mustahil. Pasti baik. Antum kenal Al-Hasan cucunya Nabi? Oh, kenal, bagus. Cuman di Surabaya ada yang kenal dengan Al-Hasan cucu Nabi di Al-Irsyad. Tapi masih agak lumayan. Saya tadi pagi di Bandung, di Sabuga. Dari jam setengah 11 sampai jam setengah 12, hampir jam 12. Ada yang kenal Fir'aun. Ibu-ibu. Ibu kenal Fir'aun? Kenal, katanya. Di sini Al-Hasan. Taib. Al-Hasan itu diantara yang akhlaknya mulia. Banyak menyebutkan mirip-mirip dengan Rasulullah SAW. Akhlaknya, kecintaannya pada Al-Quran, bahkan di wajahnya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Rasulullah SAW. Punya anak diberi nama dengan nama datuknya Muhammad. Napak tidak sepeninggal Nabi. Dalam masa fitnah kubra, beliau berjalan dengan putranya dicaci maki di perjalanan. Kamu begini, dicaci maki habis. Bukan satu huruf, bukan satu kalimat, satu buku dikumpulkan. Beliau menyimak dengan tenangnya. Fantalaqa, maka orang itu pergi. Faqala ibnuhu, maka anaknya Muhammad berkata pada bapaknya, ya abati lima lam tarud. Ada abi, ada buya, ada abati, beda. Abi panggilan hormat. Hormat kita kepada orang tua. Buya panggilan sayang. Sayang kita kepada ayah kita atau sayang kepada sosok tertentu walaupun dia bukan ayah kita, tapi kita menyayanginya karena keistimewaan yang melekat pada dirinya. Bisa ilmu, bisa akhlak. Buya Hamka bukan ayah kita, tapi keilmuan dan akhlaknya kita menyayanginya. Kalau anda gabungkan buya dengan abi, maka kalimatnya berubah menjadi abati. Dalam Al-Quran kalimat ini sering disebutkan. Ismail kepada Ibrahim, ya abati. Quran surah 37 ayat 102 sampai 109. Ya abatif al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Kata anaknya kepada bapaknya, ya abati lima lam tarud. Pak, kenapa bapak nggak balas? Kenapa bapak nggak klarifikasi? Saya tidak seperti yang kamu kira. Kamu pun tidak sebaik yang kamu ucapkan. Kenapa bapak nggak balas? Perhatikan apa yang dijawab oleh Al-Hasan. Allahu Akbar. Wa ana la adri kaifa arud. Ya abati lima lam tarud, Pak. Demi hormat dan sayang nanda pada bapak, kenapa nggak dibalas? Kenapa nggak diklarifikasi? Kata Al-Hasan, wala adri kaifa arud. Bapak tuh nggak tahu bagaimana cara balasnya. Dicari-cari ke dalam jiwanya, kalimat apa yang pantas diucapkan, nggak ketemu, Pak, Bu. Dicari hanya untuk mengatakan saya tidak seperti yang kamu katakan. Takut menyakiti orang itu. Hanya untuk mengatakan kamu pun tidak lebih baik daripada yang kamu katakan. Takut salah ucap. Bapak nggak tahu bagaimana cara balasnya. Cucu Nabi SAW, pemuda penghulu ahli surga. Surga ada jaminannya. Dijaga dalam kebaikan dengan Qurannya. Akhlaknya mulia seperti datuknya. Ketika dicaci maki bahkan dengan satu buku pun beliau tak sanggup membalas karena tidak menemukan kosakata dalam jiwanya. Anda siapa? Cucu Nabi bukan. Sahabat Nabi bukan. Tetangga Nabi bukan. Surga belum ada jaminan. Orang baru sekedar menyampaikan pendapatnya pada kita dengan satu huruf pun Anda lantas membalasnya dengan satu buku kepadanya. Dan Anda mengharapkan surga Firdaus. Iman yang sampai ke dalam lisan. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Cuma dua pilihannya, berkata yang baik atau diam. Iman yang sampai ke tangan, iman yang sampai ke kaki, ketika dipakai beraktivitas, maka dia akan terjauh dari pekerjaan yang haram. Perhatikan, saya ingin berikan gambaran kepada Anda. Pertama, buka Quran surah kedua ayat 168. Lalu bandingkan dengan Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 172. Ini ayat tentang mencari nafkah, tentang bekerja. Bekerja itu akan menggerakkan kaki, menggerakkan tangan, menggerakkan pikiran untuk mengonsep dan dieksekusi dalam kehidupan. Ketika Allah membuat hukum universal,
agar semua manusia bekerja untuk kenyamanan hidupnya di dunia. Maka kalimatnya menggunakan an-nas. Disebutkan 241 kali dalam Al-Quran. Nas. Al-Baqarah ayat 168. Ya ayyuhan nasu. Nas. Kulu mimma fil ardi halalan tayyiba. Ya ayyuhan nas. Perhatikan kalimatnya nas. Kulu mimma fil ardi halalan tayyiba. Disebutkan kalimat halalnya. Kemudian tayyiba. Fokus. Hei semua manusia. Ya. Disebutkan 360 kali dalam Al-Quran. Harfun nida. Linida'il qarib wal mutawassit wal ba'id. Huruf untuk memanggil. Baik yang dekat, yang menengah ataupun jauh. Ayyuha. Disebutkan 150 kali dalam Al-Quran. Ayyunya munada taukid. Haknya hak tanbih. Taukid menguatkan, hak mengingatkan. Hei semua manusia. Saya ingatkan hak. Saya tegaskan ayyu. Semuanya, baik yang dekat, menengah ataupun yang jauh dariku. Perhatikan, aku sampaikan, kulu mimma fil ardi. Silakan kalian bekerja. Silakan cari makan. Ini bahasa balaghah. Kalau di ilmu balaghah namanya dzikrul ba'dhi yuradu bihil kullu. Disebutkan sebagian yang dimaksud keseluruhan. Kalau di bahasa Indonesia ada namanya sinekdok pas prototo. Disebutkan sebagian yang dimaksud keseluruhan. Lawannya sinekdok totem pro parte. Disebutkan keseluruhan, lawannya sebagian. Indonesia dalam Piala Dunia usia 20 tahun akan mengalahkan Malaysia. Apakah semua orang Indonesia main bola dengan semua orang Malaysia? Sebagian. Sebagian. Garuda akan bertarung melawan harimau Malaya. Apakah Garuda bertarung dengan harimau? Garuda di atas, harimau di bawah. Aum, gak ketemu. Sebagian sinekdok pas prototo. Kulu, cari makan. Kalau bahasa kita, mau kemana ayah? Mencari sesuap nasi. Kan yang dicari bukan sesuap. Nyari sebakul, nyari buat rumah, nyari buat pakaian, nyari buat motor, nyari buat mobil, nyari buat peci, nyari buat kendaraan. Sinekdok pas prototo. Kata Allah, silakan bekerja, cari makan untuk hidup, cari kenyamanan. Mimma fil ardi, dari sebagian tempat yang engkau bisa jangkau di bumi. Silakan yang orang Surabaya cari sekitaran Surabaya. Tak ketemu, cari keluar dari Surabaya. Sampai merantau, ada yang ke Sumatera, ada yang ke Papua, ada yang ke Kalimantan. Silakan, sepanjang engkau bisa jangkau tempatmu di bumi itu. Tapi ingat, bekerjalah dengan cara yang halal untuk mendapatkan rizki yang terbaik. Halalan thayyiban. Semua manusia. Kata Allah, jangan melanggar hukum. Apakah korupsi itu hanya boleh berlaku bagi kalangan tertentu saja? Tidak. Semua manusia, baik beriman, tak beriman, jangan korupsi. Beriman, tak beriman, jangan nyogok. Beriman, tak beriman, jangan mencuri. Halal, tempuh dengan cara yang legal. Thayyib, dari yang legal itu supaya engkau sehat, cari yang kau butuhkan yang bermanfaat. Jadi kalau bapak ibu misalnya bekerja, bapak dapat uang 5.000, ingin beli makanan, kata Allah thayyiba, jangan semua yang diinginkan mesti dibeli, mana yang dibutuhkan itu yang dikonsumsi. Kalau pola makannya begini, sehat hidup kita. Kalau pola hidupnya begini, tenang hidup kita. Tapi yang paling menarik, ketika kalimatnya dipindahkan ke Al-Baqarah ayat 172. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Yang dahsyat, ketika disebutkan kalimat imannya alladzina amanu, kalimat halalnya dibuang. Lalu kalimat thayyibnya dijamakkan, bentuknya jamak. Min thayyibati, thayyibat, bentuknya jamak. Lalu diganti oleh Allah dengan kemudahan, ma razaqnakum. Hei orang-orang yang telah beriman kepadaku, kata Allah, silakan kalian bekerja. Aku akan mudahkan dalam pekerjaan itu dengan rizki yang akan aku percepat untuk engkau dapatkan. Kalau sudah dapat itu, aku akan tambah berkahnya dari orang-orang biasa. Pertanyaannya, ya Allah, kenapa untuk orang beriman kalimat halalnya dibuang, sementara untuk annas kalimat halalnya dimunculkan? Kata para pakar tafsir, kenapa kalimat halalnya dibuang? Karena orang beriman itu sudah otomatis imannya akan membimbing ia pada yang halal. Karena itu nggak disebutkan lagi. Karena itu mustahil ada orang beriman melangkahkan kakinya ke tempat yang haram, mustahil. Kalau ada orang beriman menyentuh tangannya dengan tangannya yang haram, mustahil.
Nggak akan ada orang beriman melangkahkan kakinya ke tempat yang haram. Mustahil orang beriman menyentuh dengan tangannya yang haram. Proyek haram nggak akan disentuh. Tempat yang haram nggak akan dituju dengan kakinya. Kenapa? Karena ada iman dalam jiwanya. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yasriqul mu'min indama yasriq fa huwa mu'min. Nggak akan pernah terjadi, mustahil ada orang beriman itu mencuri, korupsi, menyogok. Saat dia menyogok itu, saat dia akan korupsi itu, masih ada iman dalam jiwanya. Maksudnya iman dia itu akan menghambat dia berbuat maksiat. Anda bekerja di kantor sebagai pimpinan, pengawas, tiba-tiba datang bawahan minta tanda tangan. Pak, ini ada proyek Pak, tolong ditanda tangan. Anda lihat, kenapa begini? Ini kan gak sesuai ketentuan. Iya Pak, gak sesuai, cuman fee-nya sesuai Pak. Fee-nya 100 juta. Maaf ya, saya ini orang beriman, jari saya jadi beriman, mustahil akan dipakai maksiat. Ditelunjuk-telunjuk beriman, mustahil dipakai maksiat. Ambil kembali, perbaiki. Iman. Datang lagi orang itu, Pak, sudah diperbaiki. Kok masih sama? Mana perbaikannya? Fee-nya diperbaiki Pak. Dari 100 juta jadi 1 miliar. Saya sudah katakan pada Anda, saya ini orang beriman, mustahil berbuat maksiat. Tapi tunggu, saya istikharah dulu. Tak ada pilihan. Jadi saya ingin katakan pada kita bagian pertama, kenapa kebanyakan orang-orang saat ini yang mengaku beriman dirinya, di KTP-nya tertulis Muslim, dia seorang Muslim, ditanya dia beriman, dia mengatakan beriman, tapi juga dalam imannya itu belum mampu membimbing dia untuk berbuat amal soleh. Ini artinya ada yang tidak sampai di kalimat lisan pada imannya kepada jiwanya. Belum sampai iman ke hatinya. Karena itu syarat yang kedua, kita agak cepat. Syarat yang kedua, timbul pertanyaan, ya Ustaz, bagaimana caranya memasukkan iman itu ke dalam hati? Supaya saat iman itu tertanam di dalam jiwa kita, maka ia akan membimbing kita untuk mengerjakan kebaikan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Maka ini bagian yang kedua yang Allah langsung jawab dalam Al-Quran. Bagian pertama, harus beriman yakin tanpa ragu. Yang kedua, kalau sudah yakin tertanam dalam jiwa, maka kerjakan syarat yang kedua ini. Syarat kedua inilah yang menjadikan iman kita sampai ke dalam jiwa, sampai kita merasa yakin tanpa ragu. Yuk kita mulai. 2. Jika ada yang menginginkan imannya sampai ke dalam jiwanya, sehingga dia punya keyakinan tanpa ragu, kalau sudah yakin tanpa ragu, maka semua perintah Allah hanya diucapkan dengan lisannya dengan kalimat yang pendek. Sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah, siap taat. Laksanakan ya Allah. Laksanakan ya Allah. Siap ya Allah. Puasa, siap ya Allah. Salat, siap ya Allah. Tahajud, siap ya Allah. Sami'na wa ata'na. Kenapa? Karena dia yakin tanpa ragu dalam setiap apa yang Allah perintahkan pasti ada kemuliaan untuk kehidupannya. Cara yang kedua, jika Anda ingin cepat menanamkan iman dalam jiwa dan punya keyakinan tanpa ragu, maka rumusnya dalam Al-Quran selalu berlatih untuk meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu setiap disebutkan kalimat iman, seringkali disandingkan dengan kalimat takwa. Kita ambil satu ayat puasa, Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Takwa. Kalimat iman pertama Al-Baqarah ayat 3 dibuka dengan kalimat takwa yang ayat 2-nya. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Siapa muttaqin orang takwa itu? Ayat ketiga, alladzina yu'minuna bil ghaib. Iman bersanding dengan takwa. Iman disandingkan dengan takwa. Jadi kalau ingin iman kita sampai ke dalam jiwa kita, maka tingkatkanlah takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Quran surah ketiga ayat 102, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Iman disandingkan dengan takwa. Ya Allah, saya ingin meningkatkan takwa supaya iman saya kuat, supaya sampai ke jiwa saya. Maka bagaimana cara saya meningkatkan takwa itu? Maka disebutkanlah kalimat takwa dengan semua turunannya 115 kali dalam Al-Quran. Awas, ini bahasannya ini agak detail ya. Tolong fokus baik-baik. Kita sampai jam berapa? Oh, Masya Allah. Siap. Siap. Ya.
Bapak mau sampai jam 11? Boleh, saya setengah 10 pulang. Takwa disebutkan 115 kali dalam Al-Quran. Lihat. Nanti kita, ini belum selesai, masih ada 2 bab lagi nih. Ya, satu babnya 1 jam. Fokus. Kalau kita ingin sampai pada derajat iman yang mantap, tertanam dalam jiwa, maka tingkatkan takwa. Sehingga derajat kita akan naik dari sekedar mukminin menjadi muttaqin. Bagaimana mencapai derajat takwa ini? Maka cari setiap kalimat takwa dalam Al-Quran, maka Anda akan temukan petunjuk meningkatkan takwa itu. Setidaknya ditemukan sebanyak 115 kali. Rahasia cepatnya, setiap ada kalimat takwa, itu pasti setelah atau sebelumnya akan ditemukan perintah untuk beramal soleh. Lihat urutannya. Iman, takwa, kemudian amal soleh. Kalau Anda imannya ingin kuat, maka tingkatkan takwa. Bagaimana meningkatkan takwa? Kerjakan amal soleh. Bahkan kadang-kadang oleh Allah dibypass. Takwanya kemudian ditutup, iman dan amal solehnya disandingkan. Begitu menyebutkan kalimat iman, amal solehnya muncul. Buka Quran surah 103. Walas innal insana lafi illalladzina amanu iman wa amilus salihat. Takwanya ditutup. Buka Quran surah kedua ayat 25. Wabasyiril ladzina amanu wa amilus salihat. Iman, amal soleh, takwanya ditutup. Seakan-akan Allah ingin menyampaikan, hei, kalau imanmu ingin mantap, perbanyak amal soleh. Ketika engkau perbanyak amal soleh, maka statusmu akan naik, bukan sekedar mukmin yang beriman, tapi muttaqin. Hamba-hamba Allah yang banyak mengoleksi amal soleh dalam hidupnya. Karena itulah Al-Imam Al-Bukhari ketika membuat Kitabul Iman, menyusun caranya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka beliau memberikan petunjuk 57 hadis. Dikumpulkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Saya sarankan begini nih kepada jamaah, kalau kita ingin belajar petunjuk sunnah Nabi, paling gampang cari kitab hadis. Dibagi 4. Kalau Anda ingin belajar tentang bimbingan Nabi terkait fikih saja, cara wudhu yang benar, cara sholat yang benar, cara zakat yang benar, maka cari kitab Sunan namanya. Sunan itu kitab hadis yang disusun berdasar rumusan fikih. Sunan Abu Daud, Sunan At-Tirmidzi, Sunan An-Nasai, Sunan Ad-Darimi, Sunan dan seterusnya. Sunan. Kalau Anda ingin cari kitab hadis yang berdasarkan periwayat hadisnya, Abu Bakar As-Siddiq berapa hadis? Sayyidah Aisyah berapa hadis? Ibnu Abbas berapa hadis? Maksudnya saya ingin meneladani kehidupan mereka. Ibnu Abbas seorang penuntut ilmu, maka saya ingin belajar seperti Ibnu Abbas. Mana hadis-hadisnya? Abu Bakar seorang selain khalifah, juga seorang pengusaha sukses. Saya ingin menempuh kehidupan seperti Abu Bakar. Mana hadis-hadis yang beliau kumpulkan? Maka cari kitab namanya kitab Musnad. Musnad, kitab hadis yang disusun berdasarkan periwayatnya atau sanadnya. Yang paling populer Musnad Imam Ahmad bin Hanbal. Kalau Anda ingin mencari hadis dengan urutan yang sangat kompleks, babnya banyak. Saya ini pengen sekaligus belajar tentang fikihnya, saya pengen belajar tentang muamalahnya, bisnisnya, imarah bab pemerintahannya, kitab orang sakit, kitab tentang bagaimana menuntut ilmu, maka cari kitab namanya kitab Al-Jami'. Al-Jami'. Yang paling populer ada 2, yaitu karangan Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, dikenal dengan Sahihain. Dua-duanya disebut kitab Jami'. Kalau Anda ingin cari hadis, innamal amalu binniyat, ada di mana hadisnya? Saya tidak tahu kitabnya. Saya tahunya huruf hamzah, innama al-a'mal. Cari di mana? Cari kitab namanya Mu'jam. Runtutkan urutan alfabetnya, maka akan Anda temukan di mana hadis itu terletak. Nah, di kitab Al-Imam Al-Bukhari yang Jami, Kitabul Jami, teman-teman, di kitab yang kedua tentang Kitabul Iman, disebutkan di situ langsung oleh Al-Imam Al-Bukhari petunjuk Nabi terdiri dari 57 hadis bagaimana mengerjakan amal soleh supaya menguatkan iman kita. Ini, Ustadz, saya ingin meningkatkan iman. Iman saya kadang naik, kadang turun, belum kuat di jiwa. Kalau sedang naik, amal solehnya kuat. Kalau sedang turun, jangankan sholat yang sunnah Ustadz, sholat fardu pun sulit saya kerjakan, terlambat saya lakukan. Bagaimana caranya meningkatkannya? Buka kitab Al-Bukhari, 57 hadis, ada amalan soleh di dalamnya untuk membimbing menguatkan iman kita. Nah, amalan ini yang coba saya keluarkan dengan ringkas
malam ini Anda tuliskan, besok bikin kurikulum untuk dilaksanakan. Siap insya Allah? Takbir. Yang ingin imannya meningkat boleh angkat tangan. Yang ingin imannya makin kuat boleh angkat tangan. Baik, Masya Allah, silakan turunkan. Saya tidak ingin kedatangan saya ke sini hanya sekedar duduk, ceramah, Anda dengar, langsung pulang. Saya tidak ingin seperti itu. Kalau Anda hanya ingin datang, duduk, mendengar, pulang, lebih baik Anda bisa belajar dengan siapapun. Saya tidak pernah datang ke majelis ilmu kecuali buat komitmen dengan seluruh jemaah, siap mengamalkan apa yang telah kita pelajari. Siap insya Allah? Mesti ada perbedaan antara datang dengan keluar. Mesti ada perbedaan antara masuk dengan pulang. Mesti beda. Karena itu tempat belajar dalam Al-Quran disebut dengan majlis. Jamaahnya disebut dengan majalis. Quran surah ke-58 ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu, iman. Idza qila lakum tafassahu fil majalis, majlis. Jika dikatakan padamu luaskan, share, luaskan tempatnya di majlis-majlis. Majlis berasal dari kata jalasa. Apa artinya jalasa? Bukan sekedar duduk. Karena dalam Al-Quran duduk itu pun disebut dengan qa'ada. Qa'ada yaqudu qu'udan. Quran surah keempat ayat 103. Fa idza qadaitumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan. Bukan julusan. Asalnya bukan duduk. Asalnya berpindah tempat. Kalau Anda pindah dari karpet duduk, pindah ke kursi. Atau Anda berdiri, maka orang Arab akan mengatakan tafaddal ijlis. Pindah ke tempat yang lebih tinggi. Tapi kalau Anda sedang berdiri diminta duduk, pindah rendah. Atau dari kursi pindah ke karpet, orang Arab pasti akan mengatakan tafaddal qu'udan. Karena itu Anda salat berdiri, tak mampu berdiri, duduk. Qiyaman wa qu'udan, bukan julusan. Tak mampu duduk, berbaring. Wa ala junubikum, berbaring. Berbaring sulit, bergerak. Bergerak sulit dengan isyarat mata. Berkedip. Berkedip sulit, jadi sholatkan. Karena tiba pada puncaknya. Tempat orang duduk, saat berdiri kemudian duduk, disebut maq'ad. Maq'adun jamaknya maq'id. Karena itu ketika dia beraktivitas, pengen duduk, santai, disebut maq'ad. Orang pensiun disebut dengan taqa'ud. Karena aktivitasnya selesai. Tapi kalau duduk dia, menempatkan dia, mengangkat lebih tinggi dari sebelumnya. Mengangkat posisi lebih tinggi, lebih naik lagi. Maka tempatnya berubah dari maq'ad menjadi majlis dari kata jalasa. Kenapa tempat belajar disebut majlis ilmu oleh Al-Quran? Seakan memberikan isyarat. Mesti ketika Anda hadir di pengajian, tempat belajar, mesti mengangkat Anda dari sebelum masuk sampai pulang. Mesti beda posisinya, mesti terangkat. Apa yang pertama diangkat? Satu, iman. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Kedua, ilmu. Walladzina utul ilma darajat. Karena itu ketika Anda masuk ke sini, belajar di majlis ilmu, ketika pulang iman kita mesti beda antara masuk dengan keluar. Mesti lebih kuat. Ilmunya mesti bertambah. Mesti paham. Kalau saya mengajar, Anda belajar dengan saya, tidak melekatkan diri Anda kepada Allah, tidak meningkatkan iman Anda, maka camkan kalimat saya ini. Tinggalkan saya dan cari ustadz-ustadz lain. Jika Anda belajar dengan saya, tidak menambah pengetahuan Anda, tidak meluaskan wawasan Anda, camkan kalimat saya. Tinggalkan saya, cari ustadz-ustadz lain. Karena saya tidak seperti yang diinginkan oleh Al-Quran. Mesti beda. Dan mustahil kita bisa meningkatkan iman dan ilmu kecuali kita paham dan berkeinginan mengamalkannya. Karena itu turunlah kemudian Quran surah ke-9 ayat 122. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffa falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah liyatafaqahu fid din. Cara belajar. Belum selesai. Waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Kata Allah, orang yang belajar pengetahuan, pertama, mesti belajar sampai paham. Jangan sampai kita belajar tidak mengerti apa yang kita pelajari. Awas. Ada sindiran tajam dalam Al-Quran. Kenapa mesti paham? Karena ilmu yang kita pelajari itu akan dipraktikkan dalam ibadah. Satu. Makanya disebut fikih, artinya paham. Karena itulah saat kita akan sholat, belajar dulu cara sholat, disebut fikih sholat. Fikih zakat, fikih haji. Maksudnya bukan sekedar belajar. Belajar sampai paham. Coba lihat sindiran Al-Quran. Tajam sekali walaupun halus. Kata Allah, ada orang sholat, bahkan tidak paham apa yang ia kerjakan dan ia lakukan dalam sholatnya. Ada orang sholat, gak paham yang dia baca dalam sholatnya. Berapa ribu kali Anda ruku? Berapa ribu kali Anda sujud?
Sudah berapa lama Anda sholat? Pertanyaan saya, dari sekian ribuan kali ruku dan sujud, berapa persen bacaan sholat yang Anda pahami? Jangan-jangan selama ini kita sholat, kita nggak ngerti yang dibaca. Ruku nggak paham yang diungkapkan. Sujud tidak mengerti yang dibacakan. Bagaimana sholat kita bisa khusyuk? Bagaimana sholat kita bisa nikmat? Yang kedua kata Quran, setelah kalian mengerjakan pengetahuan itu, maka pulanglah, amalkan ilmu kalian, sampaikan pada orang yang tidak belajar di kampung-kampung kita itu. Maka jika ada orang yang belajar seperti ini, paham, komitmen mengamalkan, maka status belajarnya sama dengan mujahid fi sabilillah. Karena ayat ini diturunkan untuk mengajak orang-orang yang sedang senang berjihad untuk diberikan alternatif pada jihad bentuk yang lain, yaitu jihad dengan ilmu. Sama persis kata Allah, yang berangkat ke medan perang, yang berjihad di medan perang, dengan yang belajar di majelis ilmu, maka nilainya sama-sama mujahid. Kalau wafat statusnya syahid, di surganya bersama Nabi SAW. Turun Quran surah keempat ayat 69. Wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Saya ingin komitmen dulu. Siap insyaallah kita memahami? Siap mengamalkan? Ketika Anda mengatakan siap dengan keikhlasan hati kita, maka saat itulah status kita saat ini berubah menjadi mujahid fi sabilillah. Kalau wafat keluar majlis ini, seketika statusnya syahid syuhada. Masya Allah. Mau seperti itu? Jangan dulu, kita belum selesai talimnya. Tapi kita tidak bisa memilih. Ya. Awas, sebelum saya lanjutkan, tapi saya ingatkan. Jihad pun di medan perang, bukan asal-asalan kemudian mengangkat senjata dan melukai orang. Karena jihad asalnya bukan menyerang, tapi lebih kepada membela diri dalam kebenaran dan kebaikan yang dibenarkan oleh agama. Diingat, kalau ada yang ngajak-ngajak, ayo bom orang, tembak orang, tusuk orang dalam suasana yang tidak dibenarkan, maka jangan ikuti. Karena resikonya itu sama dengan pesan kafling di neraka jahanam. Quran surah An-Nisa, surah yang keempat, ayat 92 sampai 93. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammida fajazauhu jahannam wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adzaban 'azima. Siapa yang sengaja merencanakan pembunuhan apalagi pada satu orang beriman, maka dia sama saja sudah pesan kafling di neraka jahanam. Dia akan mendapatkan murka Allah, dilaknat oleh malaikat, dan dijanjikan siksa yang sangat berlipat. Orang beriman mana yang pesan kafling di neraka jahanam? Makanya mustahil ada orang beriman meledakkan diri di jalanan. Mustahil ada orang beriman tembak sana tembak sini dengan kalimat Allahu Akbar, dengan kalimat dan suasana yang tidak dibenarkan. Itu waktu bom di Jalan Tamrin itu duar terjadi. Saya sedang mengajar di Lampung. Langsung timbul pertanyaan, Ustaz, apakah bom di Jalan Tamrin itu termasuk jihad fisabilillah? Saya bilang, Pak, sependek pengetahuan saya, jihad fisabilillah itu jihad di jalan Allah, bukan di Jalan Tamrin. Ayo fokus ini. Iman, kuatkan dengan amal soleh. Apa saja amal soleh yang disebutkan oleh Nabi untuk menjelaskan petunjuk di Al-Quran supaya iman kita menguat. Al-Imam Al-Bukhari menghimpun di 57 hadis dalam kitabnya Al-Jami' At-Sahih Al-Bukhari yang juga mengintisarikan keterangan-keterangan dalam Al-Quran. Perhatikan, setidaknya ada beberapa amalan-amalan pokok yang kalau dikerjakan akan meningkatkan iman, bahkan memunculkan kenikmatan iman yang disebut dengan halawatul iman. Satu, saya agak cepat langsung ke eksekusi amalan. Amalan yang paling pokok, satu, salat. Karena itu ketika Allah menyebutkan kalimat iman pertama dalam Al-Quran, setelahnya langsung bersanding dengan kalimat salat. Al-Baqarah ayat 3. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Dan kalimat imannya berubah jadi fi'il mudhari. Dari amanu jadi yu'minun. Silakan lihat. Biasanya Allah panggil ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu. Yang ini spesial. Begitu kita diminta mengerjakan salat, kalimat imannya berubah menjadi fi'il mudhari. Alladzina yu'minun, bukan amanu. Fi'il mudhari punya 3 arti. Lebih bergerak dibandingkan fi'il madhi. Dalam bahasa Inggris disingkat dengan present, continuous, dan future. Sekarang, terus menerus, dan sampai kapanpun.
Jadi ada amalan yang kalau kita kerjakan dengan baik, maka amal itu akan menjaga iman kita dari sekarang terus menerus sampai kapanpun saat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Seakan Al-Quran ingin mengatakan, hei, kalian yang sedang beriman kepada Allah yang gaib, yang tak tampak dalam pandangan, kalau iman kalian ingin terus kalian pertahankan, terus kalian jaga, tertanam dalam jiwa, baik sekarang, terus menerus, sampai kamu kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, saya turunkan amalan yang kalau engkau kerjakan itu, maka akan hadirlah sifat iman seperti itu. Apa amalannya? Wa yuqimunas salat. Karena itu cek. Semua nabi yang pernah bertugas di bumi, semuanya sholat. Untuk mempertahankan iman mereka kepada Allah dan menunjukkan kepada kita. Saking pentingnya sholat, semua nabi sholat, Pak. Di sholat itu, ibadah pokok yang tidak hanya diperintahkan pada Nabi Muhammad SAW dan umatnya, tapi semua nabi yang pernah bertugas di bumi, semuanya sholat. Nabi Musa sholat. Buka Quran surah ke-20 ayat ke-14. Kata Allah, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Saya Allah, tidak ada Tuhan selain saya yang layak dipertuhankan, maka sembah saya. Bertanya Musa, bagaimana ya Allah cara menyembahmu? Wa aqimis sholata li dzikri. Tunaikan salat sebagai zikir kepadaku. Nabi Musa salat. Nabi Zakaria salat. Buka Quran surah ketiga ayat 38 sampai 39. Hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Di mihrabnya itulah kemudian Zakaria berdoa kepada Allah Rabbnya, ya Allah anugerahkan saya keturunan. Mereka mengatakan saya nggak akan punya keturunan karena saya terbatas. Saya minta kepadamu yang tidak punya batas dalam pemberian, engkau pasti mendengar doa saya. Kapan doa itu disampaikan? Ayat 39-nya, fana'adatul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab annallaha yubashshiruka bi Yahya. Maka datang malaikat memberikan kabar gembira, Allah menjawab doamu. Kapan doa itu disampaikan? Saat beliau sedang sholat, masih berdiri dalam sholatnya di mihrab. Nabi Zakaria sholat. Nabi Isa alaihissalam, Yesus Al-Masih, Mesiah, Nabi Isa sholat. Buka Quran surah ke-19 ayat 31 sampai 33. Nabi Ismail alaihissalam, kakek moyang yang Nabi Muhammad SAW yang ke-29 sholat. Buka Quran surah ke-19 ayat ke-55. Bahkan beliau meminta keluarganya semua sholat. Wa kana ya'muru ahlahu bis shalah. Urutkan sampai ke atas. Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Addi bin Adri bin Muqawwam bin Nahur bin Tarikh bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabit bin Ismail alaihi salam bin Ibrahim alaihi salam bin Azar atau bin Nahur bin Abir bin Kinan bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh alaihissalam bin Mikhlail bin Matushalah bin Kinan bin Anwas bin Thith bin Adam alaihissalam. Kalau ditarik dari zaman Rasul Nuh alaihissalam sampai ke Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka muncul langsung satu ayat di Quran surah keempat An-Nisa ayat 163. Inna awhayna ilaika kama awhayna ila Nuhin wan nabiyyina min ba'di. Muhammad, kami berikan wahyu kepadamu, wahyu yang sama ketika kami turunkan kepada Nuh saat diangkat menjadi Rasul, dan nabi-nabi setelahnya sampai dengan kepadamu. Semua sholat. Dibayangkan, semua nabi sholat. Anda bukan nabi, nggak sholat. Anda siapa? Makanya ketika kalimat iman disampaikan dengan kebahagiaan, qad aflahal mu'minun, masih ingat? Orang beriman akan bahagia. Kapan dia bahagia? Teruskan ayatnya. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Salat. Makanya saat panggilan salat dikumandangkan, kalimat bahagianya muncul. Hayya 'alas shalah. Anda bertanya, ya Allah, kenapa saya mesti salat? Perhatikan jawaban Allah. Lewat suara muadzin itu. Hayya 'alal falah. Falah. Saya panggil kamu sholat supaya kamu bahagia. Supaya kamu sukses. Kamu nggak sholat semuka langit dan bumi, tidak akan menurunkan status saya sebagai Tuhan. Kamu sholat itu bukan saya yang butuh, kata Allah, kamu yang butuh. Makanya ketika Anda diminta sholat, kalimatnya oleh Allah dibuka dengan kalimat minta. Punya masalah apa? Minta sini, minta. Dan kalimat imannya disebutkan. Quran surah kedua ayat 153. Paling kanan sebelah bawah di mushaf. Al-Baqarah ayat 153.
Ya ayyuhalladzina amanu, imannya dulu. Ista'inu bisabri wassalah. Kalau punya masalah, sabar terima. Lalu datang kepadaku lewat sholat, minta dalam sholat, aku kabulkan. Makanya setiap bacaan dalam sholat isinya doa. Dalam kitab fikih disebut as-sholatu hiya doa. Sholat itu adalah doa. Jadi kalau kita sering sholat dengan baik, imannya terangkat, doanya dijawab, hidupnya nikmat sholat. Bagaimana cara sholat yang benar yang bisa menguatkan iman? Maka keluarkanlah semua jenis sholat yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Ini kurikulum yang mau saya ajarkan. Yuk keluarkan semuanya. Kalau yang fardu nggak usah dicatat, yang fardu itu sudah otomatis. Jadi nggak harus dicatat lagi. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, rumus telepon online terhadap Allah. Rumusnya 24434. Online dengan Allah. Anda online dengan makhluk hampir 5 menit sekali. Online dengan Allah diminta cuma 5 kali, itu pun telat. Anda online dengan kekasih, mama sebentar sayang, sinyalnya belum kuat. Gelisahnya luar biasa. Terlambat dengan Allah, online cuma 5 kali diminta sehari. Nggak ada kegelisahan itu. 24434. Dalilnya Quran, surah ke-17 ayat 78. Quran surah ke-11 ayat 114. Waktunya diatur di Quran surah ke-4 ayat 103. Diminta dijaga di Quran surah kedua ayat 238. Paling kanan sebelah atas di mushaf. Ini yang salat fardu. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa Qur'an al-fajr. Inna Qur'an al-fajr kana mashhuda. Dalil salat 5 waktu. Dikuatkan pahalanya di Quran surah 11 ayat 114. Aqimis salata tarafayn nahar wa zulafan minal lail. Innal hasanati yudhibna as-sayyi'at. Salat fardu. Disebutkan waktunya di Quran surah ke-4 ayat 103. Fa idza qadaytumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Fa idza tma'nantum fa aqimus shalah. Innas salata kanat 'alal mu'minin kitaban mawquta. Kata Allah, orang beriman itu pasti tahu waktu salat. Tuh, cek. Ayo cek tuh. Ayo. Kata Allah, bahasa bebasnya. Orang beriman itu kalau benar imannya pasti tahu waktu salat. Ayo lihat sini. Subuh besok jam berapa? Sini, jangan lihat ke atas. Sini. 4. Oh, tuh. 341, 340, 440. 355. Terjadi perbedaan pendapat tentang waktu sholat subuh. Ini menunjukkan Anda berasal dari daerah yang tidak sama. Dan ini menunjukkan bahwa sholat itu benar perintah Allah, bukan karya manusia. Kenapa? Karena sholat itu satu-satunya ibadah yang akan terus dikerjakan selama 24 jam di muka bumi. Karena itu azannya terjadi perbedaan waktu. Surabaya selesai azan, Sidoarjo azan. Itu selesai azan, pindah lagi. Ternyata 24 jam gak pernah berhenti lafaz azan. Di Mesir selesai azan, Libya azan selesai, Tunisia azan. Tunisia selesai, Maroko azan. Maroko selesai, Aljazair azan. Nyebrang ke Mediterania, Italia, Spanyol, Prancis, terus 24 jam. Satu-satunya kalimat di muka bumi yang tidak pernah berhenti 24 jam azan. Kalau itu karya manusia, mustahil bisa demikian. Ini menunjukkan kebenaran risalah Islam. Dan ini menunjukkan sholat saking pentingnya 24 jam gak berhenti. Fardu. Orang beriman tahu waktu sholat. Karena itu kata Allah, kalau sudah tahu waktunya jaga, jangan ketinggalan. Muncullah Quran surah kedua ayat 238. Hafidhu ala sholawat. Hei, saling menjaga. Ingat. Kalimat Qurannya bukan ihfadhu. Kalau ihfadhu hanya ke satu orang. Jaga. Tapi kalimat Qurannya hafidhu. Menggunakan alif mufa'alah. Saling jaga. Ingatkan, share. Anda pulang ke rumah. Satu suami, satu istri, 3 orang anak, ada 5 orang di rumah. Tiba-tiba Anda sudah susun jadwalnya, sholat subuh sampai dengan sholat isya. Anda bangun, istri belum bangun, bangunkan dia. Ayo, hafidhu. Anda istri bangun, anak belum bangun, ingatkan dia. Ayo, katanya ingin ke surga. Kalau perlu bikin menu sholat di meja makan Anda, simpan.